Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Liston Chris Malase. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan sebuah review tentang mengenai perkembangan luar angkasa, perkembangan persenjataan, perkembangan transportasi dan juga perkembangan informasi dan teknologi lainnya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang mengenai perkembangan luar angkasa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknologi luar angkasa. Ya, di sini pada awalnya perlombaan antariksa ini ternyata adalah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sekarang Uni Soviet berubah menjadi Rusia. Yang masing-masing ingin menjadi yang pertama di dunia. Perkembangan teknologi luar angkasa. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing untuk mengembangkan teknologi antariksa. Dalam persaingan tersebut, Uni Soviet pada tahun 1957 dan Amerika 1958 berhasil meluncurkan satelit. Selain itu, kedua negara tersebut berhasil mengirimkan manusia ke luar angkasa. Uni Soviet merupakan negara pertama yang mengirim manusia ke luar angkasa pada tahun 1961. Sementara itu, Amerika Serikat merupakan negara pertama yang berhasil mengirimkan manusia ke bulan pada tahun 1969. Selanjutnya perkembangan teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, perkembangan teknologi luar angkasa dianggap menjadi perlombaan bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1950, Wernher von Braun, seorang ahli luar angkasa asal Jerman, mendapatkan tugas dari pemerintah Amerika Serikat untuk bekerja dalam program luar angkasa untuk kepentingan sipil. Sementara itu pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan sebuah satelit tanpa awak bernama Sputnik 1. Peluncuran itu sangat mengejutkan Amerika Serikat. Sputnik 1 juga menjadi awal bagaimana teknologi luar angkasa bisa berkembang seperti hingga saat ini. Sebulan setelah Sputnik 1, mereka kembali meluncurkan Sputnik 2 yang kala itu diawaki seekor anjing bernama Laika. Namun misi kedua Soviet itu gagal. Sputnik 2 meledak dan Laika tewas. Ya. Melihat Soviet yang sudah meluncurkan satelit, Amerika Serikat pun dibuat geram atas pencapaiannya. Pada tahun 1958, Senator Lyndon B. Johnson melopori terbentuknya badan luar angkasa bernama NASA. Melihat Soviet yang sudah meluncurkan satelit, dampak positifnya dari perkembangan teknologi luar angkasa yaitu kemajuan teknologi dan komunikatif, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi penginderaan jauh. Ya, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya menumpukannya sampah luar di luar angkasa memungkinkan serangan senjata yang berbahaya. Itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan teknologi luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa Itu saja dan dampaknya bagi Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang mengenai perkembangan teknologi persenjataan. Nah, yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang mengenai bom atom. Bom atom ini mulai dirancang atau mulai dibuat tepatnya pada tanggal 16 Juli tahun 1945 di New Mexico. Tenaga bom atom ini yang akan menimbulkan radiasi apabila diterima dalam jumlah besar dan akan bisa berakibat fatal. Pada jangka panjang, ledakan bom atom ini dapat mengakibatkan sebuah kematian
serta kanker pada manusia. Sedangkan kerusakan genetis akan terlihat pada generasi-generasi selanjutnya. Selain bom atom, terdapat juga beberapa jenis lainnya teknologi persenjataan yang diciptakan oleh beberapa negara lain. Antara berikut, yang pertama ada senjata pemusnah massal. Senjata ini dirancang khusus untuk membunuh manusia dalam skala besar, biasanya menargetkan ke masyarakat awam dan juga personel militer. Yang kedua ada tentang senjata nuklir. Senjata nuklir adalah senjata yang bertenaga besar dan mendapatkan tenaga dari reaksi nuklir dan juga mempunyai data pemusnah yang sungguh dahsyat. Nah, senjata nuklir ini merupakan sebuah bom yang mampu menghancurkan sebuah kota. Yang ketiga ada tentang senjata biologi. Nah, senjata biologi ini merupakan senjata yang terbaru yang baru saja dilakukan penelitiannya, yang dimana senjata biologi ini adalah sebuah senjata yang menggunakan patogen atau bakteri, virus, dan organisme penghasil lainnya, yang dimana dia berfungsi sebagai alat untuk membunuh, melukai, ataupun melumpuhkan manusia. Dan yang keempat ada senjata kimia. Senjata kimia adalah sebuah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa yang gunanya untuk membunuh, melukai, dan melumpuhkan manusia. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan juga senjata nuklir, karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledakannya. Yang kelima ada peluru DU atau yang biasa disebut peluru depleted uranium, yang dimana jenis peluru ini dikembangkan dari limbah uranium yang hasilnya pelucutan bom nuklir. Secara harafiah, depleted uranium berarti uranium yang dilemahkan dari radiasinya. Peluru ini sangat handal dan juga menjadi sebuah standar senjata meriam Gatling Gauss 8 Avenger yang dibawa pesawat A-10 serta Cannon Bassmaster pada APC Bradley. Perkembangan ini juga dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap sebuah negara. Sebagai contoh yaitu dampak positifnya adalah masing-masing negara mulai meningkatkan persenjataan mereka dan mereka melakukan hal ini agar tidak kalah dengan negara-negara besar. Lalu bagaimana dengan dampak negatifnya? Dampak negatifnya karena dengan adanya perkembangan nuklir secara pesat, maka masyarakat negara mengalami sebuah ketakutan yang besar dikarenakan akan memungkinkan terjadinya sebuah perang nuklir. Sekian dari saya mengenai tentang perkembangan persenjataan, dan selanjutnya akan dilakukan oleh Fadil tentang mengenai perkembangan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadil kelas 12 IPS 1. Ingin mereview tentang perkembangan informasi dan komunikasi. Sebagai pengguna smartphone, internet, seperti laptop dan sebagainya, kita tentu telah dibuat familiar dengan teknologi seperti itu karena kita semakin candu dengan komunikasi dan informasi dalam suatu gadget dan laptop tersebut. Part teknis untuk proses dan menyampaikan informasi dan komunikasi itu yaitu ada namanya TIK, mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Tadinya adalah istilah TIK sendiri muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer atau baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jelasnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa tak dimungkiri telah menimbulkan adanya perubahan yang signifikan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari dua masa, yaitu
pada awal masa sejarah dan pada era modern. Perkembangan teknologi informasi masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar atau yang disebut dengan koran. Melalui media ini manusia mulai dengan lebih mudah mengakses berbagai informasi dari belahan dunia. Sejarah perkembangan TIK. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio atau AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK beroperasi pertama kali pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu atau integrated electronics pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok Barat atau Amerika Serikat dan blok Timur atau yang disebut juga Uni Soviet. Justru rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javier Tobias Woma dari 12 IP1. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi saya tentang perkembangan transportasi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan transportasi. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang transportasi darat. Perkembangan transportasi darat dimulai pada abad yang ke-18, yang dimana pada masa itu transportasi darat yang diciptakan adalah mobil, yaitu mesin uap. Lalu yang satu dekade setelah penemuan mobil bertenaga uap, kemudian ditemukanlah sebuah mobil yang bertenaga diesel. Perkembangan mobil dipelopori oleh Henry Ford. Henry Ford merupakan orang pertama yang melakukan produksi mobil secara massal. Kereta api elektrik atau maglev, atau yang biasa disebut magnetic levitation, yang dirancang oleh seorang yang merupakan insinyur Inggris, Eric Lightwave, pada tahun 1950. Lalu selanjutnya kita ke transportasi udara. Cikal bakal dari perkembangan transportasi udara adalah balon udara. Tepatnya pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Einstein berhasil menerbangkan balon udara sekitar tingginya 300 meter untuk yang pertama kalinya. Pesawat yang pertama kali diterbangkan ialah pesawat Kitty Hawk, yang dimana pesawat ini diterbangkan pada tahun 1903. Orville dan Wilbur Wright merupakan orang yang merancang mesin pesawat Kitty Hawk tersebut. Setelah pembuatan pesawat yang dirancang oleh Orville dan Wilbur, tampaknya para ilmuwan kurang puas. Kemudian
dikembangkanlah pesawat tersebut menjadi pesawat jet, yang dimana pembuatan pesawat tersebut dilakukan pada tahun 1905 yang dirancang oleh seorang insinyur yang bernama Henry Coda. Dan yang terakhir adalah transportasi air. Transportasi air dirancang oleh seseorang bernama Robert Fulton, yaitu jenis kapal bertenaga uap dengan nama Clermont. Kemudian berkembanglah kapal biasa menjadi sebuah kapal selam. Kapal selam mulai muncul pada abad yang ke-19. Lalu penemuan kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Sekian dari kelompok kami mengenai tentang perkembangan luar angkasa, perkembangan persenjataan, dan juga perkembangan informasi, dan yang terakhir perkembangan transportasi. Lebih dan kurangnya masalah tentang penjelasannya kami mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata, kami juga minta maaf. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.